Salam, salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi. Salve. Pada paruh kedua ini kita lebih mendalami tema kita. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tunjukkanlah Kristus pada dunia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada paruh pertama tadi kita sudah menggali bagaimana sikap Samuel dan pernyataan Rasul Paulus. Samuel mendengarkan kehendak Tuhan dengan menjawab, "Bersabdalah Tuhan, hamba-Mu mendengarkan." Sedangkan Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Dan pernyataan ini sungguh luar biasa. Dan tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, yaitu Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah dibayar lunas. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam Injil Yohanes diceritakan atau dikisahkan bagaimana dua orang murid Yohanes Pembaptis, di mana Yohanes Pembaptis bersama muridnya, dua orang. Waktu Yohanes Pembaptis orang di Sungai Yordan, dan ketika melihat Yesus lewat, Yohanes berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Pernyataan Yohanes ini pernyataan yang sungguh luar biasa, kesaksian iman yang hidup, seperti kesaksian Samuel dan kesaksian Rasul Paulus. Lihatlah anak domba Allah. Mendengar apa yang dikatakan Yohanes, kedua murid itu pergi mengikuti Yesus. Mengapa pernyataan Yohanes ini membuat dua muridnya langsung mengikuti Yesus? Pernyataan ini adalah ungkapan iman yang merupakan misteri agung yang disampaikan Yohanes Pembaptis untuk meyakinkan iman kepercayaan dua muridnya ini. Lalu Yohanes melihatkan bahwa lihatlah anak domba Allah merupakan misteri agung yang menjadi suatu pernyataan iman bagi kuasa Allah untuk mengungkapkan itu. Tetapi Yesus menoleh ke belakang melihat bahwa mereka mengikuti Dia. Yesus selalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Pertanyaan Yesus ini menantang kedua murid untuk memahami iman kepercayaan akan Allah. Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Pernyataan kedua murid ini mengingatkan bahwa mereka masih ragu apakah yang disampaikan Yohanes Pembaptis ini merupakan suatu pernyataan ungkapan siapakah Allah itu. Maka dengan menjawab "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" mereka ingin menanyakan misteri agung itu. Yesus berkata kepada mereka, "Marilah, dan kamu akan melihatnya." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, jawaban Yesus itu mengajak kita untuk memahami siapakah Yesus itu. Marilah dan kamu akan melihatnya. Pernyataan ini mengungkapkan bahwa penglihatan akan Yesus merupakan suatu misteri agung yang hanya bisa dirasakan, dilihat, dan dinantikan orang-orang yang percaya. Mereka pun datang dan melihat di mana Yesus tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan Dia. Pernyataan ini atau hal ini mengungkapkan bahwa misteri agung yang menjadi suatu kerinduan yang sungguh dalam bagi kedua murid, menyatakan suatu peristiwa iman yang tiada taranya bagi mereka. Maka mereka datang dan melihat di mana Yesus tinggal. Dan
pernyataan ini mengungkapkan bahwa misteri agung yang telah disampaikan oleh Yohanes mengungkapkan dan menyingkapkan siapakah anak domba Allah itu. Dan ajakan Yesus mengungkapkan suatu ungkapan iman, kepercayaan, keingintahuan kedua murid ini. Lalu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4, salah seorang dari kedua murid yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas. Andreas adalah saudara kandung dari Simon Petrus dan salah satu dari ke-12 murid langsung yang dipilih oleh Yesus. Dia menyatakan kepada Simon, dan Andreas langsung datang kepada Simon, saudaranya, karena dia lebih mengutamakan persaudaraan dan pengetahuan iman itu agar saudaranya sendiri memahami dan mengetahui siapakah Yesus itu. Dan ia berkata, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kedua murid ini, Andreas dan salah satunya adalah Yohanes. Tetapi Andreas diungkapkan dalam tulisan Yohanes ini sebagai bentuk nyata bahwa kesaksian dua orang itu adalah kuat. Dan Yohanes menuliskan bahwa Andreas mengungkapkan pengetahuan imannya itu kepada Simon. Mereka telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Mereka adalah murid Yohanes Pembaptis, dan Andreas mengungkapkan bahwa mereka telah melihat Mesias, artinya Kristus. Dan ini merupakan suatu upaya yang sungguh luar biasa memecahkan misteri agung yang diungkapkan oleh gurunya Yohanes Pembaptis. Sehingga Yesus memberikan pemahaman iman itu kepada mereka. Seperti Samuel dan Rasul Paulus. Mereka berdua, Yohanes dan Andreas, yang merupakan murid Yohanes Pembaptis, akhirnya menjadi murid yang dipilih oleh Yesus. Lalu, ungkapan iman itu menjadi suatu tanda pernyataan sikap hidup Andreas untuk memberikan pengetahuan kepada Simon yang merupakan abangnya atau saudaranya. Lalu Andreas membawa Simon kepada Yesus. Pernyataan Andreas membawa Simon kepada Yesus adalah suatu misteri kehendak Allah. Bahwa kehendak Allah dinyatakan kepada Andreas, sehingga Andreas membawa Simon kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, disinilah ungkapan baptis yang diberikan atau sikap hidup Petrus menyerahkan diri total kepada kehendak Allah melalui pewartaan Andreas, dan akhirnya Simon mengikuti Yesus. Dan baptisan Simon ini adalah baptisan yang kekal dan mulia karena melalui Yesus langsung. Mungkin banyak orang belum memahami bahwa inilah ungkapan baptis atau pernyataan total dari Simon untuk mengikuti Yesus. Sehingga namanya diganti dengan Kefas, artinya Petrus atau batu karang. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pernyataan iman akan kehendak Allah itu merupakan suatu misteri agung yang sungguh luar biasa. Kehendak Allah itu bukanlah sesuatu yang bisa diungkapkan tanpa kehendak Allah. Ungkapan Allah itu begitu sungguh agung karena Allah yang merajai hidup manusia. Hidup manusia merupakan kehendak Allah yang diberikan oleh Allah karena Allah mencintai manusia.
Kecintaan Allah kepada manusia merupakan suatu misteri yang akan menjadi peristiwa penyelamatan yang diungkapkan oleh Rasul Paulus. Pernyataan ini merupakan suatu ungkapan yang luar biasa. Tuhan Yesus pernah mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes 14 ayat 6. Yesus mengundang siapa saja untuk mendapatkan kebenaran dan hidup abadi. Bagi mereka yang membuka hati, maka tanpa terkecuali tawaran Yesus ini akan memberi pengampunan atau belas kasih. Maka setiap orang yang telah mengenal dan mengikut Kristus wajib mewartakannya kepada semua orang seperti yang dilakukan Yohanes Pembaptis. Yohanes mengenal Kristus sebagai anak domba Allah, maka ia menunjukkannya kepada kedua muridnya, yaitu Yohanes dan Andreas. Selanjutnya salah satu murid yang bernama Andreas mengungkapkan itu dan membawa Simon Petrus kepada Yesus dengan mengatakan, "Kami telah menemukan Mesias." Sama seperti kita yang telah dibaptis, kita wajib mewartakan Kristus kepada semua orang, terutama kepada saudara kita, kerabat kita, teman kita, kawan kita, dan kepada semua orang. Mengapa? Karena kita yang telah dibaptis memahami dan mengetahui bahwa Yesus adalah Kristus, dialah Mesias, dialah Allah itu, dialah Roh Kudus, dialah Ia menciptakan langit dan bumi. Pewartaan yang terus-menerus, turun-temurun, itulah alasan kita sekarang menjadi pengikut Kristus. Maka tugas kita yang harus menunjukkan Kristus kepada dunia. Di sekitar kita dengan berbagai latar kisah kehidupan, banyak orang belum mengenal dan mengikuti Kristus. Bahkan tidak sedikit anggota keluarga yang pindah keyakinan. Apakah kita diam saja? Apakah itu kita hanya menikmati sendiri anugerah menjadi pengikut Kristus? Lalu apa yang bisa kita perbuat untuk menunjukkan dan mengenalkan Kristus kepada mereka? Jawabannya doa dan ekaristi dapat menjadi sarana membawa orang kepada Tuhan Yesus. Kita bisa melihat contoh doa rosario pada bagian sesudah doa Fatimah. Datanglah Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan perantaraan Bunda Maria yang tak bernoda, mempelaimu yang terkasih. Bunda Maria, aku mencintaimu, lindungilah kami, selamatkanlah kami, selamatkanlah dunia. Atau membuat intensi pribadi untuk jiwa-jiwa setiap kali merayakan misa. Intinya jangan diam. Kita tidak boleh duduk tenang melihat saudara kita menuju kebinasaan. Tidak ada kata terlambat. Banyak berdoa bagi diri kita dan mereka. Jangan lupa kita juga harus menjaga keluarga dan anak-anak kita supaya tidak meninggalkan Kristus. Ada 6 langkah untuk membantu supaya kita, saudara kita, atau anak kita tetap menjadi pengikut Kristus atau tetap Katolik. Pertama, jangan pernah melewatkan ekaristi pada hari Minggu, dan usahakanlah duduk di tempat yang pantas atau berada di posisi depan pada saat posisi tempat duduk masih ada. Tidak ada yang lebih penting daripada membawa anak-anak atau saudara kita merayakan misa. Kedua, biarkan orang atau anak kita melihat kita masuk ruang pengakuan dosa untuk menerima sakramen tobat. Mereka tidak akan mengaku dosa bila tidak pernah melihat kita mengaku dosa. Zaman ini banyak orang atau anak muda mulai melupakan sakramen tobat. Ketiga, berdoa rosario bersama keluarga, minimal sekali dalam seminggu. Tidak ada deposit dalam gereja yang sehebat doa rosario. Dan biarkan anak kita jatuh cinta pada Bunda Maria dan kepada Tuhan Yesus yang utama. Keempat, jangan selalu mengharapkan orang lain yang memberikan katekesi iman kepada anak kita atau saudara kita, atau
orang lain. Itu tugas orang tua. Sehebat apapun guru agama, guru katekis, dan pastor, pada akhirnya katekese harus diawali dan diakhiri di rumah. Kelima, kita juga harus memperdalam dan memiliki pengetahuan iman supaya dapat menjawab pertanyaan anak-anak kita atau orang lain. Jangan sampai mereka belajar tentang iman dari ajaran yang salah. Keenam, serahkan anak-anak pada perlindungan Tuhan dalam doa setiap hari, karena akan tiba saatnya mereka harus lepas dari keluarga. Sehebat dan sekaya apapun kita, hanya Tuhan yang dapat menjamin keselamatan kita dan anak kita serta saudara kita dan orang lain yang mengikuti Tuhan Yesus. Selamat mencoba, Tuhan memberkati. Demikianlah Lentera Minggu pada hari ini. Semoga bermakna dan bermanfaat dalam hidup kita. Mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, segala puji syukur Engkau telah memilih kami menjadi pengikut-Mu. Semoga banyak orang mau dibaptis dan mengikuti perintah dan kehendak-Mu dan mewartakan firman dan kasih-Mu dimanapun berada. Berkati, bimbing, dan lindungilah kami. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan meraja, indah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi. Salve. Terima kasih untuk kerabat kerja RRI Pro 1 Pontianak. Mari kita dengarkan satu pujian dari kerabat kerja RRI Pro 1 Pontianak.